Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Doa dan harapan saya, saudara senantiasa ada dalam keadaan yang baik, sehat dan penuh dengan berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur oleh karena pertolongan Tuhan, berkat dan perlindungan Tuhan di sepanjang malam hingga pagi hari ini. Terima kasih untuk kesehatan, kekuatan, kasih karunia dan rahmat-Mu yang selalu Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, berbicaralah kepada setiap kami, terangi hati kami supaya kami dapat mengerti akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat di dalam Injil Markus pasal 8 ayat yang ke-6. Tertulis demikian. Lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ketujuh roti itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan, dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk selalu mengucap syukur. Tuhan bukan hanya memberikan firman agar kita tidak bersungut-sungut, tapi Tuhan juga memberikan teladan ketika Ia dalam keadaan manusia. Ia menunjukkan sikap hidup yang bersyukur. Dalam ayat ini saudara, kita membaca hanya ada 7 roti dan beberapa ikan. Padahal jumlah orang yang akan diberi makan ada 4.000-an orang. Tapi kekurangan itu disikapi dengan mengucap syukur. Dan yang terjadi selanjutnya adalah mujizat pelipat gandaan. Dari ayat ini saudara kita belajar mengenai mengucap syukur kepada Tuhan. Tentu kita akan dengan mudah bersyukur untuk hal-hal yang baik yang terjadi dalam hidup kita. Tapi di sini kita akan belajar lebih lagi tentang bersyukur. Ada 3 hal yang perlu kita syukuri, saudara. Yang pertama, bersyukurlah untuk apa yang ada. Komplain atau mengeluh hanya akan membuat hidup kita terasa berat. Dan itu juga tidak membawa solusi. Tapi bersyukur akan membuat kita bersemangat dalam menjalani hari-hari dalam hidup kita. Kalau yang kita miliki sedikit atau tidak seperti yang kita harapkan, tetaplah bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus mengucap syukur atas 7 roti dan beberapa ikan yang ada. Mari saudara, ucapkan syukur atas apa yang ada pada kita. Meskipun nampaknya kurang, meskipun terasa tidak cukup, bersyukurlah selalu saudara. Yang kedua, bersyukurlah untuk setiap keadaan. Dalam kisah ini ada ribuan orang yang sedang lapar dan tidak membawa makanan. Ini merupakan masalah yang besar. Tapi disikapi Tuhan Yesus dengan bersyukur. Keadaan hidup bisa saja mengagetkan, membuat perasaan kita terdampak secara negatif, apalagi kalau kita menghadapi masalah yang pelik. Tapi mari kita belajar untuk menyikapi setiap situasi dengan bersyukur. Mungkin terasa susah, saudara, tapi ketika kita memulai diri kita untuk bersyukur, maka kita akan menyadari bahwa ternyata tidak sulit untuk bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur itu bukan soal keadaan, tapi soal hati kita kepada Tuhan. Yang ketiga, saudara, bersyukurlah untuk hal-hal yang belum kita terima. Ketika Tuhan Yesus mengucap syukur, belum terjadi pelipat gandaan, tapi Ia mengucap syukur terlebih dahulu. Mari saudara yang dikasih Tuhan, kita ucapkan syukur kepada Tuhan untuk perkara-perkara yang belum kita terima. Mungkin sudah kita doakan, tapi kita belum peroleh. Tapi ucapkanlah syukur atas semua itu kepada Tuhan. Bersyukurlah untuk kesembuhan, bersyukurlah untuk pertolongan, bersyukur untuk jawaban doa, meskipun kita belum menerimanya. Saudara yang dikasih Tuhan, dalam Efesus 5 ayat yang ke-20 tertulis, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, kepada Allah dan Bapa kita. Di sini kita diajarkan untuk mengucapkan syukur senantiasa
artinya segala waktu dan atas segala sesuatu. Mengapa kita harus mengucap syukur, saudara? Yang pertama, karena mengucap syukur membuat hati kita tenang dan dipenuhi dengan damai sejahtera. Yang kedua, karena mengucap syukur menyenangkan hati Tuhan. Dan yang ketiga, karena mengucap syukur membawa mujizat dan kebaikan dalam kehidupan kita. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, mengucap syukur selalu. Inilah sikap hidup kita sebagai orang-orang yang percaya. Di setiap waktu dan di setiap keadaan, naikkanlah syukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu Tuhan, yang mengajarkan kepada kami untuk selalu bersyukur dalam segala keadaan yang kami alami. Bersyukur untuk apa yang kami miliki, dan bersyukur untuk hal-hal yang belum kami terima. Ajar kami Tuhan, untuk memiliki hati yang selalu dipenuhi dengan ucapan syukur. Kami mau mengubah sikap kami Tuhan. Kalau selama ini kami seringkali bersungut-sungut, seringkali mengomel, mengeluh, komplain dengan segala keadaan yang kami alami. Kami mau mengubahnya ya Tuhan. Kami mau memiliki sikap yang benar. Kami mau mengucap syukur senantiasa atas segala sesuatu kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Penuhilah hati kami Tuhan dengan sukacita dan damai sejahtera yang daripadamu. Kuatkan kami selalu, supaya kami dapat mengucap syukur, berterima kasih kepadamu atas segala perkara yang kami alami. Kami percaya kehidupan kami ada dalam tangan Tuhan. Kami ada dalam rencana-Mu. Tuhan tidak membiarkan kami, tapi Tuhan Engkau senantiasa menyertai dan menopang hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di sepanjang hari ini kami mohon pimpinan dan penyertaan-Mu. Berkatilah kami dalam segala aktivitas kami, dalam studi, tugas, pekerjaan, dalam usaha, karir, bisnis, dalam pelayanan, dan dalam segala sesuatu. Berkatilah dan pimpin kami, supaya apa yang kami lakukan senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Kami berdoa untuk yang sakit, jamahlah dan sembuhkan ya Tuhan. Berikanlah kekuatan dan kesehatan yang sempurna. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang sedang putus asa dan kecewa Tuhan bangkitkan kembali iman dan pengharapan serta semangat mereka. Lepaskanlah ya Tuhan mereka yang sedang terbelenggu dosa dan ikatan kuasa-kuasa kegelapan. Dan bagi yang sedang mengalami masalah dalam kehidupannya, kami mohon pertolongan Tuhan. Berikanlah jalan keluar dan pertolongan-Mu yang ajaib atas setiap mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya kehidupan kami penuh dengan berkat, damai sejahtera, dan kasih karunia Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.